2 menit lagi. Itu di foto nih sayang, di foto nih satu kelompok satu. Raisa. Tapi enggak Pak, di foto dure ya Bu ya. Ah, ya Mas teh grup-grup mereka itu. Saya udah ngandani Satu grup gitu Nduk. Mbak Fransi. Alam. Wis iku be. Bukan deh tisu. Ya kan. Entak ngiruwangi motor. Saya WhatsApp belum aku pemberitahuan ya. Pemberitahuan apa? Ada sinyal. Enggak ada sinyal. Bisa kalau cuma setiap hari kayak gitu. Mbak. Oke, grupnya Bu Natawi sudah selesai. Ya, difference. Yang enggak ada sinyal. 1 menit lagi. Silakan Ibu. Silakan Bu Natawi juga pilih tunjuk temannya apa yang perwakilan untuk presentasi. Ya, oke. Silakan yang sudah selesai, silakan tunjuk perwakilan untuk presentasi. Satu grup lagi, 2 lagi. Beres. Silakan 2 grup lagi. Tani. Apa? Oh tapi di HP ayo, itu nggak usah diposting. Apa tak jaket? Oh janda iki. Mbak Nur ya. Negara. Ya, setengah menit lagi. Asang. Halo. Ya, silakan grupnya Bu Natawi 1 orang perwakilan ke depan dan grupnya Ibu silakan ke depan untuk presentasi. Ya, silakan. Bu siapa? Bu Rukila. Jaluk Mic-nya. Oh, Ibu. Nah, anak kuwi kan yuran nang Mami. HP. Ngene-ngene. Tutupi yuk. Iya, motong. Ya, silakan Bu Rukila yang mudah dulu ya Bu ya. Silakan di tengah sini Bu. Ya. Silakan Bu Rukila. Terima kasih untuk waktunya. Silakan bacakan pertanyaannya baru jawabannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan 10 mudahnya menggapai kehidupan yang baik. Hayatan Siap. Allah Subhanahu wa taala. Ayo, Mbak Satu, Mbak Nur. kita harus tawakal. Kemudian Foto kedua, lagi. kita harus Aku tak ambil bersabar atus aja Mbak Din. Sekali-kali foto. bersabar menghadapi sesuatu. Masuk ada nih loh. Sebuah cobaan. Dan yang ketiga, kita harus kuat iman. Nomor 4, saling menghormati sesama. Dan nomor 5, saling menghargai. Saling menghormati apa kait katanya dengan mudah kira-kira Ibu? Saling menghormati maksudnya ini menghormati teman sesama. Misalnya ada jawaban dari teman kita yang Yang di depan semangat. Ya, lanjut dulu. Iya. Kemudian yang keenam, kita harus rajin sholat. Ketujuh, kita berzikir. Kedelapan, terus sebisa mungkin bersolawat Nabi. Nomor 9 yaitu membaca Al-Quran. Mau ridho ada kan? Mungkin 2 lembar. Nomor 10 kita harus menjaga gitu. Oke, cukup sekian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Rukila. Jadi intinya tentang ibadah semuanya. Kira-kira kalau sosial ke manusianya gimana supaya kita juga mudah. Jadi harus seimbang ya Bu ya. Bagaimana hubungan sama Allah dialah buat kita jadi mudah. Bagaimana hubungan manusia ketika interaksi dengan manusia juga bisa mudah. Silakan Bu Ami lagi.
Syukuran Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju nggak? Sebutan menjelaskan 10 sulitnya menggapai kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hai. Satu, seringnya melakukan kemaksiatan, jadi mengundang murkanya Allah. Dua, mengambil hak milik orang lain atau mendolimi orang lain, maksudnya yang bukan haknya diambil gitu. Yang ketiga, iri, dengki, dan dan takabur. Keempat, mendolimi orang yang orang lemah gitu Ustaz. Intinya orang lemah kita didolimi gitu. Yang kelima, durhaka pada orang tua, karena kita tanpa ridhonya orang tua kita akan hidupnya akan susah, intinya seperti itu. Yang keenam, kufur nikmat, karena kita sehat apa kita nggak melakukan kebaikan, selalu melakukan kemaksiatan. 7, sulitnya menjaga adab terhadap guru, teman, dan orang-orang sekitar kita gitu. Yang kedua, tidak menjaga pandangan. Kalau kita sekarang tuh lagi musim di medsos ya, jadi kita scroll yang barang-barang yang nggak jelas dan kita ikut nimbrung kayak gitu kan. Yang ke-9, ikut pergaulan yang nggak, contohnya aku dulu gitu. Halo. Berkata atau yang berasusila yang tidak jelas. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Segala keburukan yang kita kerjakan pasti akan berdampak baliknya kepada kita juga Ibu ya, sulitnya. Nah, silakan Ibu, grup berikutnya yang mudah dengan yang sulit. Ya, silakan ke depan Ibu. Ya, kelompok berdua dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok kuat. Sebutkan dan jelaskan 10 sulitnya dalam menggapai kehidupan yang baik, hayatan thayyibah di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kesulitan dalam beribadah yang khusyuk. Yang kedua, sulitnya mendapatkan makanan yang halal di negeri non-muslim. Yang ketiga, sulitnya kita dalam menjaga lisan, karena terkadang kita berkata-kata tanpa sadar kita menyakiti hati orang lain. Yang keempat, sulitnya untuk mendapatkan teman yang baik atau teman-teman yang soleh maupun solehah. Yang kelima, sulitnya dalam menuntut ilmu karena kondisi pekerjaan. Ya, contohnya seperti kita saat ini dalam menuntut ilmu Tibbun Nabawi, tapi di rumah juga kita sedang banyak pekerjaan, dituntut pekerjaan dari majikan. Jadi terkadang kita mendapatkan kendala-kendala untuk bisa menyelesaikan tugas dari kampus. Yang keenam, mendapatkan sulitnya kita mendapatkan hak-hak sebagai buruh migran, karena terkadang banyak sekali teman-teman yang ternyata masih didiskriminasi dari para majikan sehingga tidak bisa mendapatkan libur setiap minggu. Yang ketujuh, sulitnya kita dalam menjalani hidup sederhana, karena ternyata juga masih banyak sekali di luar sana orang-orang atau manusia-manusia yang suka hidup berfoya-foya. Yang selanjutnya yaitu yang ke-8, sulitnya untuk bisa istiqomah di dalam kebaikan. Saya rasa semua pasti tahu ya, nggak perlu dijelaskan. Untuk selanjutnya yang ke-9, sulitnya kita dalam berlaku sabar terhadap segala ujian yang Allah berikan. Dan untuk yang terakhir yang ke-10 yaitu sulitnya dalam mendidik anak. Mungkin dari Bapak Ibu, dari ibu-ibu di sini mungkin juga. Saya percaya pasti bisa, nggak mungkin nggak. Tapi kalau untuk ibu-ibu di sini saya rasa semua pasti juga merasakan bagaimana susahnya dalam mendidik anak. Pasti semua menginginkan punya anak yang soleh-solehan. Tapi kalau kita di sini kita tidak bisa
mendampingi tumbuh kembang anak, ya saya rasa pasti ada kadang lu kesah gimana dengan anak-anak kita di sana. Tapi saya yakin doa seorang ibu itu mustajab bisa menembus langit. Amin. Nah demikianlah dari kami kelompok kuat untuk selanjutnya. Ini tadi jadi ceritanya apa yang terjadi kesulitan di Hong Kong ya Bu ya, pengalaman. Ya sekarang harusnya kita cari nanti apa yang menyebabkan kenapa kita jadi sulit. Apa penyebab-penyebab. Nanti yang berikutnya. Ya silakan, Ibu dipersilakan. Ini yang muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang Kelompok KPU ya silakan sebutkan kelompok. semuanya yang terhormat dan teman-teman tercinta semuanya. Kelompoknya sebutkan. Kelompok 6. Semangat guys. Semangat. Sebutkan dan jelaskan 10 mudahnya menggapai kehidupan yang baik, hayatan thayyiban di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat subhanahu wa ta'ala. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa. Mendekatkan diri kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa ta'ala. Ya, Masya. Nomor 2, puasa Senin Kemis Senin Kamis. atau sunnah. 3, sedekah. 4, sholawat. 5, makan yang halal. 6, Halalan menjaga thayyiban. ucapan atau tingkah laku. 7, berpikir positif. 6, sholat tahajud. 8, maaf. Mari Mas. Baca Al-Quran. Tilawah. Zikir, memanfaatkan, memberi maaf, menjalin silaturahmi. Akhirul wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu, Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Amin. Silakan. Yang terakhir ini. Ya silakan dulu. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri. Udah. Saya dari Subhanallah. Tapi narang Marin narang ono ora lucu ra dong. Dari kesalahan membawa ke kebenaran. dan jelaskan 10 kesulitan menghadapi kehidupan yang baik, kegiatan dan bawah keridhaan Allah SWT. Yang pertama, lingkungan yang tidak baik. Kedua, kurangnya empati keluarga. Yang ketiga, kesulitan dari segi finansial. 4, Kita dapat gaji, jangan bilang sulit finansial. lemahnya iman. Yang keenam, kurangnya percaya diri. Yang ketujuh, kurang yakin. Yang kedelapan, malas. Yang kesembilan, kurang yang kesembilan, kurang introspeksi diri. 10, banyak bermaksiat. Ya, jadi bagus. Kalau kita sulit tuh banyak maksiat, lingkungan tidak mendukung itu juga salah satu penyebab menjadi kesulitan bagi kita. Ya, bagus tuh. Silakan yang satu grupnya apa? Sebutkan poin-poinnya dan pertanyaannya bacakan. Deketin Bu mic-nya Bu. Dekatkan lagi Bu, nggak dengar. Ya, kelompok KPU nggak dengar. Sukses. Mic-nya kurang deket Bu.
Lanjut. Mic-nya didekatkan ke bibir. Mudahnya menggapai kehidupan yang baik atau hayatun thayyibah di bawah ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya nggak ikut ya. Ya, silakan Ibu. Pegang ke tapi terbang. Yang kedua sabar. Kita sabar untuk menerima semua cobaan atas semua tantangan dalam kehidupan baik di Hongkong atau malah di dunia. Kona'ah. Kona'ah. Kita harus menerima apapun yang diberikan Allah kepada kita, asalkan kita menjalaninya dengan ikhlas. Insya Allah semua akan berakhir dengan baik. Istiqomah untuk menjalani semua pekerjaan ataupun ibadah kita harus istiqomah mendapatkan hasil yang lebih baik. Kerja keras di dalam kehidupan ini, apalagi di Hongkong, kita harus kerja keras, pantang mundur dan terus maju. Semangat. Bersyukur apapun yang kita dapatkan, selama kita sudah berusaha dengan lebih baik, semangat kita, insya Allah kita bisa bersyukur dengan apa yang kita terima. Kerjasama dalam suatu hubungan atau kerja di Hongkong ataupun di mana saja, kalau kita bisa kerjasama dengan tim atau teman perjuangan, insya Allah kita akan merasakan kedamaian dan aman serta bertanggung jawab. Apapun pekerjaan kita harus bertanggung jawab. Apapun kita salah atau kita benar, kita harus bertanggung jawab. Kesadaran, kita harus sadar diri. Kalau di sini kita tidak boleh seperti majikan. Kita menyadari kita siapa dan majikan siapa. Itu biar tidak dilanglang apapun di instansi. Sadar diri, sadar. Organisasi apapun kita harus sadar. Kita harus lebih menghargai yang di atas kita atau yang di atas kemampuan lebih dari kita. Yang satu ikhlas, apapun pekerjaan kita, apapun kondisi kita. Kalau kita dengan ikhlas, insya Allah kita nanti bisa bersyukur dan merasakan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu-ibu semuanya atas poin-poin yang disampaikan. Intinya tadi banyak kenapa kita hidup ini bisa menjadi sulit. Salah satunya dijelaskan jadi tadi ya banyak buat maksiat sehingga kita dapat kesulitan. Poin-poin dari sekian banyak tadi. Kemudian kenapa kita diberikan kemudahan? Nah, salah satunya faktor syukur, adanya kerjasama dan banyak lain sebagainya tadi disebutkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari ibu semuanya tadi menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa apa yang menyebabkan kehidupan kita itu bisa menjadi mudah dan apa juga penyebab kenapa dalam kehidupan kita juga menjalani terasa sulit. Mungkin ini saja kesimpulannya ibu-ibu semuanya. Insya Allah kita masuk ke materi yang ketiga karena waktunya juga sudah larut sore. Nah, ya, sudah habis seharusnya waktu sesi ketiga. Ya, saya kembalikan ke Ustaz Abu. Baik, para saudara sekalian, semangat gak nih? Mana semangatmu? Salah, kayak TPA di diri saya loh.
Ini semangatku. Gitu ya kayak ya. Ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yang mana? Yang ini. Kalah gua kalau kayak gitu ya. Baik, setiap kelompok utus satu yang terbaik. Cepetan. Setiap kelompok utus satu yang terbaik. Agak sini cepat. Ya, sini. Ya. sorry. Ya. Kemudian berdiri di luar lingkaran. Berdiri di luar lingkaran. Ya. Ini yang sini. Ya, sini. Ya, bikin lingkaran, di luar lingkaran. Jangan terlalu dekat, kasih jarak. Ini berapa ini? 7. Agak sini ya. Baik, kita mulai ada materi 3 itu arahnya kepada jika maka, gitu ya. Ini arahnya ke chemistry ya. Oke, kita awali dari game ini ya. Nanti kalau kita bilang in, berarti kalian masuk. Nah, ini gini ya, masuknya gini. Oke, gak boleh begini. Baik, gak boleh ya. Baik gini. Oke. Oh iya, baik. Siap. Oke, baik. Contoh. Agak sini Bu. Kasih jarak ya. Ya. Oke. Kan dulu, Mbak Bahagia lagi lepas ya. Baik. Coba kita coba ya. Kalau in berarti coba in. Ya. Cukup nggak tempatnya? Ya. Out. Ya, oke gitu ya. Ya, kita coba lagi. Kita coba ya. Sudah siap belum? Oke, out. Nah, yang udah dulu. Nanti ada sistem gugur. Kalau out kok begini, ya sudah gugur. Jadi, iya begini. Belum masuk kakinya, kepalanya udah masuk. Ya, bisa ya. Nah, sekarang belajar lagi nih. Ini belum beneran ya. Contoh ayo. In. Ya. Nanti kalau telat, gugur. Nah, out. Out. Oh, gini lah. Ya, tidak boleh ya. Ya. Oke. Siap ya. Oke, sekarang kita udah siap belum nih? Serius ya? Jangan terlalu jauh. Boleh mendekat. Oke, siap ya? Yang pertama, perhatikan. In. Nenek. Ya, oke ya. Sekarang di ini dulu. Ingat, nggak boleh telat. In. Oke, baik, out. Ya, baik. Tadi yang pertama adalah kuat dan jadi kalau kuat apa? In. Lemah? Oke, sudah tahu ya? Baik, siap. Lemah. Udah gini Bang tadi. Belum ya? Baik, kuat. Lemah. Betul. Oke, kembali ke sininya. Ayo. Ya, tadi yang kedua apa? Mudah sulit. Ya, kalau mudah berarti in. Kalau lemah? Oke. Kalau sulit berarti out. Oke, baik. Baik, mudah. Gugur. Gugur nyai, gugur nyai. Baik, mudah. Keluar semua. Halo. Namanya siapa? Nur Hayati. Coba. Enggak udah. Coba panggil temenmu yang menurut
menurutmu sehati denganmu? Ya satu aja, iya. Semua sehati, saya tahu. Tapi ya satu aja. Acung saja yang sehati dengan saya. Oke, Julan. Saya tahu ada di sampingnya. Cari temanmu yang kamu bisa kerjasama. Satu aja. Lagi di Siapa sana. namanya Sultan? Siapa? Tahu? Nikmah masih. Nikmah, mana Nikmah? Sini. Wah, ya Allah. Ya. Maju saja, maju saja. Ya, kertas sama pulpen kertas di amplop saja. Oh, kerupuk. Ya. Pulpennya mana? Rahasia haji. Rahasia hati. Ada cemburu kah? Sir. Mbak Nima sini. Ya kalau wanita ini diambil aja. Ya ini sudah selesai innya. Saya tadi kira in terus. Kita jemurkan berdua. Nah, sini. Ini ternyata sudah kedinginan. Oke, berada di depan. Mundur satu langkah. Oke. Kamu sering komunikasi sama dia? Sekali? Oke, baik. Tapi sering doain dia? Semua? Oke. Terus dia kalau nggak ditanya? Gantian. Namanya siapa? Ya, nama kesukaannya apa? Oke, baik. Godok-godokan. Lengkapnya? Oke, baik. Wah, ini bisa jadi nggak ini nanti? Kita itu mau ini adalah simulasi chemistry soalnya. Jadi kalau chemistry itu nggak boleh ngomong nggak tahu, nanti nggak nyambung batinnya. Baik. Rumahnya Indonesia mana? Di kota mana? Nggak tahu. Aduh, ini gimana? Kalau lihat, udah ini udah selesai dapat kenalan. Rumahnya mana di Indonesia? Nggak tahu. Nggak apa-apa. Nanti kita buktikan. Walaupun kita nggak tahu secara fisik, kalau batinnya nyatu bakal ketemu. Iya, kalau fisiknya walaupun tidak begitu mengenal, tapi batinnya menyatu di jalan Allah bakal ketemu. Itu rumusnya, sesuai dengan Rasulullah menegaskan ya. Ini apa isinya? Kosong ternyata. Kosong ya. Ada tulisan 1 titik, 1 strip, 1. Baik. Gini. Panggilan siapa? Nur, ya. Pak Nur, kamu sekarang kalau memikirkan sesuatu, ya terserah harus mau berekspresi apa terserah. Pikirkan sesuatu, oke? Tapi harus serius memikirkan sesuatu. Oke. Mbak Nikmah, engkau harus mengikuti semua gayanya dia. Ketika dia sedang memikirkan sesuatu. Terserah mau memikirkan apa boleh, bebas. Ya, bebas mau memikirkan apa, oke? Mau selawatan nggak hafal-hafal ya? Ya, sudah? Ya siap. Oke, bismillah. Kita coba akan ini ya. Ternyata, kenapa misalnya nih, kita yang di Indonesia, yang sedekah di Palestina, kita rasanya, apa yang mereka rasakan, kita empati merasakan penderitaan mereka. Kita kenal nggak mereka? Tidak. Tapi frekuensi kita sama. Nah, kita buktikan hari ini, ya. Nah, saya sebentar. Mbak Nur, instruksinya Ustaz, pikirkan sesuatu, terserah. Tapi yang baik. Setelah itu silahkan berekspresi. Berekspresi itu gini, yang terserah, ya. Beberapa menit. Terus Mbak Nima, lihatin dia, setelah itu ikutin ekspresinya, gayanya. Oke? Anggap aja dia cermin. Anggaplah dia sedang bercermin kepadamu, sehingga kau ngikutin apa yang dia gerakan dilakukan. Dia siap? Oke, kita serius ya ini ya. Bismillah ya. Oke, bismillah. Dia siap, Mbak Nur? Dia siap, Mbak Nima? Siap belum? Dia siap? Mbak Nur? Mbak Nikmah sudah siap? Ya, baik. Bismillah ya. Sekali lagi kita akan coba ya. Ini harus serius. Kalau nggak serius, sulit kita, karena ini kita menggunakan bahasa batin ya, bukan bahasa fisik ya.
Bahasa batin gitu ya. Kan berempat toh. Angkat dulu. Ya. Ini bukan sulapan loh ya. Bukan tadi. Nah, ya gitu ya. Oke, Mbak Nur udah siap? Mbak Nur instruksinya adalah memikirkan sesuatu tapi kebaikan. Setelah itu ekspresikan. Ya, oke. Mbak Nikmah, perhatikan Mbak Nur, kemudian ikutin semua gayanya dia. Mau apapun gayanya dia. Bisa ya? Bisa? Oke, baik. Kita waktu berapa saat ya? Bismillah, 1, 2, 3, mulai. Tarik nafas. Jangan saling memandang deh. Lainnya diam. Jangan ada kekatan. Biar ekspresinya biar berhasil. Bisa nanti bisa saling terkoneksi dalamannya. Rumah jadi banyak banget kacang-kacang. Tanya sih genggo. Dapatkah kau rasakan? Oke, cukup. Sudah 1 menit cukup ya. Oke, baik. Mbak Nima duduk aja. Coba ini ada kertas. Tuliskan. Kira-kira dia sedang memikirkan apa. Ya. Kau merasakan Ya. apa yang ku rasa. Tadi mic-nya mana ya? Mic. Mbak Rini. Oh iya, bisa. Coba di. Oke. Mbak Nur ini kelompoknya mana? Siapa kelompoknya? Situ. Nah, nanti maju ya. Ya. Terlalu banyak. Kayak esok. Sudah. Oke, baik. Baik. Kan berdiri ya. Madep ke kamera ya. Baik. Ini kita tutup ya. Nah, kita tutup. Nah, tadi seharusnya 5 menit sebenarnya. Cuma tadi 1 karena Mbak Nur itu gerakannya nggak banyak. Kalau gerakannya banyak bisa 5 menit. Tadi kok gitu doang. Belum udah selesai. Kayak gitu. Ekspresinya seharusnya kan banyak. Nah, maka cukup 1 menit. Oke, nggak perlu banyak ekspresi. Masya Allah ya. Baik. Sekarang Mbak Nur, ini pegang. Tolong disampaikan ke kita semua. Ketika tadi berhadapan dengan Mbak Nikmah, apa yang kau pikirkan? Saya sedang berpikir nanti harus pulang awal karena harus nemani nenek takut karena tetangganya baru meninggal 7 hari, Ustaz. Kepikiran. Itu saja, Ustaz. Iya. Belum mudeng Ustaz tadi. Belum mudeng. Apa yang kau pikirkan tadi kau ekspresikan nggak? Enggak. Tadi diulangi. Ketawa aja. Tadi mikirin apa? Diulangi. Pikir nanti harus pulang Cepat. ya terus Ntar dulu. makan makanan. Kalau pulang cepat segera makan itu namanya lagi
Dia lagi bahagia apa gelisah? Gelisah. Kamu tadi gini loh, senyum-senyum. Iya kak. Iya, kalau gelisah. Cerminnya itu senyum jadi. Yang bercermin dia ke dirimu. Kaulah cerminnya. Yang melihat aja ya usahanya. Iya, jadi dia melihat dirimu itu cermin. Apa gitu ya? Dia bercermin ke dalam dirimu. Oke? Yang ikut bingung. Oke ya, tapi nggak apa-apa. Oke, kasih ke ini. Oke, mohon maaf, si ketuanya siapa? Oh ini satu Grace. kita. Oke, ke sini Mbak. Oh, satu tim. Tolong ini dibacakan. Bacakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mata udah ketawa. Kenapa lo ketawa? Kok ini ada jauh Baca. Oh, itu mah. Kalian belum tahu juga ngapain ketawa. Kalian jangan ketawa kan nggak tahu isinya. Ekspresi dia terus kan kita ketawa. Udah lo duduk. Tidak memikirkan apa. Oh, Bingung. kenapa dirimu menangis? Coba sih, bacain ya. Ya. Perhatikan. Tidak memikirkan apa-apa, hanya saja bingung. Tapi kebahagiaan. Mungkin kalau bingung agak sedikit ya, kan dia gelisah nih. Bingung, nggak cepet-cepet selesai, mau bilang gitu kan ya? Iya. Tapi dia bahagia juga, kenapa? Senyum. Gitu ya? Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih ya, kembali ke posisi dan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kita game terakhir. Mbak, minta tolong. Ya. Bener loh berarti. Yang tiga juga satu. Oke. Ini berapa kelompok nih? Agak ke sini. Ya. Ya, langsung tolong dibagi. Ini satu kelompok kan? Ya. Aduh, Ini kok bikin ketawa langsung dijawab ya. ekspresinya. Ya. Ya. Oke, baik. Tanya apa? Maka, oke. Jadi jenengan perhatikan yang kelompok jika. Kan dulu jangan dikerjain ya. Kelompok jika kan ini. Jika yang jelaskan jika yang baik-baik. Jika aku bahagia, jika aku sukses, jika aku mendapatkan kenikmatan ya. Nah ini semua ditulis yang maka aku yang baik-baik ya, maka aku tentram, damai. Nah contohnya gitu ya. Ayo, maka 10 maka ya. Ya. Berapa ini? 16:15. 5 menit ya. Nanti biar setengah 5 mudah-mudahan bisa penutupan ya. Ya tapi kalimatnya hanya dari maka, bukan jika, maka doang. Maka yang baik-baik pokoknya. Maka kan akibat toh, maka yang baik-baik. Maka aku, nah, ya.
Dan 3 menit lagi. Ya, 3 menit lagi. Ingat, jika yang baik-baik, makanya yang baik-baik. Yang positif, ya. Surat apa? Dua menit lagi. Yang sudah langsung teriak takbir. Aku dulu salah-salah. Samaan ya Bu ya. Aku ganti fasa. Oh, 1 menit lagi. jam 6 lah kira Ya. jauh iki iki nang ndi? Jauh yin ki. Jauh yin ki nang ndi? namanya musuh apa? Ya memper bener kan. Ngene mbahku kae 5. Saiki sak mono regane ya. Enggak kayak harus itu. Kan maksudnya nek ganti berarti kan rusak. Bagaimana amdol? Baik, waktunya udah habis. Udah selesai ya. Coba yang udah selesai teriak takbir. Oh, masih kelihatan ya. Dua lagi. Nah. 1 menit lagi. Udah. Oke, baik, ya. Ya, Pinter. ya. Senior jangan dilawan. Ini berapa ini? Baru Ya agak cepet ayo. 1 menit lagi. 1 Baik, menit lagi. dilanjutkan ya. Baik, yang ini sudah nih. Ini sudah. Ini sudah. Oke, pilih wakil terbaiknya untuk presentasi. Baik, Ustaz mau tanya dulu. Ini kalian mau presentasi pasang yang kelompok ini, kelompok itu, atau kelompok itu, pilih. Ya, mau pasangannya dengan kelompok mana? Ya, sini apa 3? Bebas kok, bebas. 1, 2, 3. Tunjuk aja. Yang sana, sini. Bebas Oh, belum. memilih. Yang sana. Oh ya. Pelan berapa tuh? 4. Cepat. Kalimatnya nggak usah panjang-panjang. Ya. Jika aku mencintaimu. Allah, Inggris ini ya. Pakai bahasa gitu sih. Oh. Ya, satu lagi, ya. Sudah selesai. Ayo, nggak ngerti. Ya, makna yang baik-baik pokoknya. Udah ya, oke, baik.
Cukup hangat nggak? Oke, ini aja dulu ya. Yang sudah siap ini ya. Ini sudah belum? Itu Pak Eva yang Oke, siapa yang ini mewakili? Oke, geser sana dikit. Biar ini buat presentasi. Silakan Bu yang mewakili sini. Oke, kita akan dengarkan bersama ya. Mic-nya mana mic? Ya. Bisa itu. Mic satunya tadi mana? Jika mana? Yang jika mana? Mic-nya satu lagi ada? Iya, pegang satu-satu. Coba diginikan, bisa nggak? Oke, ayo kita berada bersama. Ini kita lihat ada chemistry-nya nggak gitu ya? Kamera siap ya? kamera. Ayo. Oke. Fancy, Baik, Mbak Fancy, maju dikit, maju dikit. Mbak Fancy di depan, Mbak Fancy. Oke. Nanti caranya gini, jika yang mana? Jika itu yang mana? Itu jika. Situ apa? Jika apa bukan? Jika. Iya, kok kelihatan ragu sih? Jika. Jika bukan? Jika. Oke, situ apa? Oke, jadi nomor 1 dibaca. Jika setelah itu nomor 1 dibaca. Gantian gitu. Oke, kita lihat kalimatnya nyambung atau tidak. Baik, mulai dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jika banyak uang, aku beli mobil Fortuner. Udah diam dulu. Ya, iya. Maka gembira apabila ketemu guru-guru dan teman-teman. Udah. Punya Fortuner ketemu gurunya. Tadi dulu. Nyambung nggak ini? Ya wes lah Bapak, nyambung. Nomor 2. Jika aku jadi orang kaya, aku akan bangun masjid. Nomor 2. Maka bersyukur apabila Di kalimatnya gimana? Maka bersyukur. Udah gitu Bang. Diulang. Oke, kita dengerin. Jangan dijeda ya. Begitu jika selesai langsung baca. Ayo. Jika yang keras. Jika aku jadi orang kaya, aku akan membangun masjid. maka bersyukur Nyambung nggak? Nyambung nggak? Ya siapa Pak? Nyambung. Nomor 3. Jika aku banyak uang, mengumrohkan orang tua dan para saudara. maka bersedekah Nyambung nggak itu? Boleh. Hebat ini santriku ini ya. Pokoknya semua disambungin. 4. Jika aku menjadi mengadopsi anak-anak Palestina, bikin panti asuhan. maka berbagi pada orang-orang yang Nyambung nggak? Nyambung terus sih. Ya nggak apa-apa. Lanjut. Dengerin dulu nomor 5. Jika aku cantik, akan memilih laki-laki yang soleh. maka sukses dunia akhirat. Cantik dan soleh, sukses dunia akhirat. Masya Allah. Lanjut. Jika aku pintar, aku ingin membuat pesawat pribadi. maka kita harus berpikir positif. Belum selesai. Udah. Saya dulu. Jika punya uang, Aku ingin membuat pesawat pribadi. pesawat pribadi. Ya, aku berpikir positif. Mungkin dia mau bilang, nggak, kalau dia berpikir positif itu, insya Allah gitu kan. Kalau orang bilang negatif, sebenarnya mungkin. Nyambung nggak? Oh, nyambung terus. Karena itu kelompoknya nyambung aja. Lanjut. Jika aku sukses, tidak akan pelit ilmu. maka kita harus menjaga adab. Nyambung nggak? Oh, ada senangnya kau lalu. Lainnya kalau pasti kelompok bilang nyambung. Aku nanya kelompok liane. Lanjut ya. Jika aku jadi pejabat, aku memulangkan semua membicarakan semua orang-orang yang korupsi. Ya Allah. Orang harus berbaik Para korupsi, para koruptor. Ayo, maka maka kita harus berbaik sangka. iya. Nyambung nggak?
Lo baik sangka sama koruptor. Oke, lanjut. Jika aku bos akan buka lapangan kerja. Maka kita harus berbakti pada orang tua. Tak nyambung. Enggak nyambung. Ya, cari ya. Oke, lanjut. Jika aku orang kaya akan nyuruh TKW pulang. Maka kita harus menghormati pada guru dan sesama. Oke, udah habis. Oke, makasih. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok berikutnya. Mau milih kelompok yang mana? Sini pas sana. Enggak, bukan beda-beda. Jadi ya kenyambungan salah karena kecenderungan. Sana pas sana bebas, semua baik kok. Sana ya sana. Ya, ini. Ya. Itu ada 10. Oh ya. Jika. Langsung ya, jadi begitu selesai langsung maka, gitu ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili dari kelompok kuat. Ya. Ini langsung ya Ustaz. Ya, langsung aja Jika saya mendapatkan rezeki yang berlebih, insya Allah akan membawa orang tua umroh. Sebentar, lihat dulu. Kan tadi perintah cuma jika. Oke. Iya, jangan dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Jadi di titik aja ya. Jika aku punya harta, maka. Ya, oke, baik. Ayo. Jika saya mendapatkan rezeki yang berlebih, On belum. jika saya mendapatkan harta yang berlebih, maka aku akan bersedekah dengan ikhlas. Nyambung nggak? Oh ya. Satu sedekah itu mengumrohkan orang. Wah. Jika kita mendapatkan majikan, Maka dulu. Tadi belum ini. Terputus diulangi. jika kita mendapatkan majikan yang baik, Maka bekerja pun akan merasa bahagia. Masya Allah. Nyambung ini benar, Masya Allah. Ya. Nyambung ya. Oke. jika saya sudah mampu mendalami pengobatan tibu nabawi, Insya Allah kita akan lebih mudah menolong orang lain. Masya Allah. Itu, enggak, bener enggak? Ada di situ enggak? Ya sudah. Maka yang dibaca di situ. Makanya ngomong lu. Diulangi. Oke. Tulisan yang di situ ya. Enggak, ya, oke, ulang nomor 1. oke. Dan nomor 1 Mbak. Jika saya mendapatkan rezeki yang berlebih, Maka kita akan merasa sehat. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Ya, kalau duitnya berlebih bisa beli herbal, jadi minum ya. bisa berobat, bisa beli herbal, Mbak. Jadi Oke, baik. Yang kedua. Oke, yang kedua. jika saya mendapatkan majikan yang baik, Jika aku akan sehat, maka aku akan kerja keras. Jika dalam maka. Itu tulisannya apa? Maka. Ya, enggak. Enggak nyambung. Insya Allah. jika saya mendapatkan majikan yang baik, Nyambung nggak? Nah, oke. nyambung lah. Oke, yang ketiga. Ya. Jika kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh maupun soleha, Maka kita ikut acara outbound. Kita bisa Nyambung nggak? Iya, tapi Aca tadi yang batin pengen cepet pulang. Namanya Nur. Lanjut. jika kita pandai membawa diri, Maka majikan baik
Selesai dulu bukan? Benar. Ya. Ya, diulangi. Jika kita pandai membawa diri, maka majikan baik. Nah dulu. Dia itu mengandung kata jika dan maka soalnya. Jadi situ yang di ini makanya aja. Jika apa tadi? Diulangi. jika kita pandai dalam membawa diri, maka aku akan memperpanjang kontrak. Gitu tadi itu. Maka aku akan nambah kontrak. Gimana? jika kita memiliki anak-anak yang soleh, Nyambung tidak? Anak soleh long service. Oke. Lanjut. jika kita istiqomah dalam membaca Al-Quran, maka hidup kita akan tentram. Tidak akan dulu. Lanjut. jika kita mampu untuk berlaku jujur, Maka Udah habis. Oh, belum selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, yang terakhir, yuk. Ya, semangat. Halo. Cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nabi Sallallahu. Oke, jika dulu. Yang jika mana jika? Jika dulu ya. Oke, yuk mulai. Urut satu. harus urut. Oh tidak. Kita tidak ilmu cocokologi. Pokoknya baca nomor satu. Nanti kalau nyambung, alhamdulillah. Nggak nyambung kebangetan. Nah, ayo. Mic satunya mana? Pakai ini aja. Mic satu yang kayak gini. Oh ya. Jika sudah selesai kontrak, Ah. maka kami sangat bahagia ikut aduan ITR. Nyambung nggak? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Jika kita sudah cukup, Jika kita sudah cukup uang, lanjut. maka kami bisa jalan. Udah jelas. Lagi, maka Kami bisa sholat berjamaah bersama Ustadz Abu. Ini efek dolarnya lagi naik ini ya. Servis kerja. Oke, lanjut. Yang ketiga. Ya Allah. Jika kita pulang, kita mendirikan, maka kami mendapat tambahan ilmu. Dan dulu, jika pulang, Mendapatkan tambahan ilmu. jika kita pulang, kita mendirikan. Kan, itu bukan titik sini. Cara maka, jika saya pulang, maka gitu. Mendirikannya harus diulangi. Ya. Jika saya pulang, diulangi. Jika kita pulang, Lo diem, makanya sebelah yang baca. Ya. maka kami mendapat tambahan ilmu. Nyambung nggak? Mendapat tambahan Oke, ilmu lanjut. barokah. Lanjut. Nomor 5. Jika sukses kita buat, Nggak jelas. Jika kita sukses,
Party ya. Jangan bilang maka. Jika Makanya kita saya, makanya sukses, Party. ya. Dulu lagi. Jika Ya, yuk. Yang kencang, jika kita sukses, yang kencang. terus Party maka Jika kita sukses, maka kami selalu bersyukur berkumpul bersama Bapak Guru. Kalau nggak sukses nggak. Nyambung nggak? Ya, wes nyambung. Kita selalu bersyukur gitu aja harusnya. Ya, lanjut. jika kita sukses, Maka kami selalu bersyukur. Yang deket biar jelas. jika kita sudah berhasil, Maka Jika, kami banyak uang. Ingin Oh. umroh dan haji bersama Ustadz Abu. Masya Allah. Nyambung nggak? Kita hanya mau nyambung. Amin. Semoga kita semua bisa Amin. umroh haji bersama Oke. Ustadz Abu. Oke, sip. Lanjut. jika kita sehat, Maka hari ini walau perjalanan jauh tetap semangat dan semangat nggak bisa nunggu. Bukan ya? Dari Asik. semangat bisa Itu diingatkan. Lanjut. Jika jika aku pulang, Maka kami hari ini bahagia banget, banyak lomba permainan. jika aku pulang, maka hari ini bahagia karena banyak perlombaan. Nyambung nggak? Kalau sudah pulang ke permainan Pak Ustaz. Oke, lanjut. Sudah pulang. Iya, lanjut. Jika jika kamu mencintaiku, jika kamu mencintai. Jika kamu mencintaiku, Maka kami banyak uang. Maka banyak uang. Iya, Bang. Oke, lanjut. Yang keberapa sekarang? Udah, ya Allah. Kita kasih plus ya. Ayo, silakan kembali. Saya diakhiri dulu. Matur suwun. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk akan mendekat. Kita akan berdoa bersama. Ya, duduk dulu. Nanti agak mendekat ya. Baik. Kenapa? Bisa sini, Ustaz. Bukan, Ustaz. Iya harus. Merapat. Merapat kemana? Baik, para santri yang mulia, coba yang di sana agak mendekat, agak ke biar bisa melihat. Eva, Iya, kurang oke, dingin. dekat ya. Eva. Kalau Eva, apa? Dalam Sundanya ngomongnya Ariung tadi ya. Ariung ya. Pakai. Ya, Pakainya, ya. pakai. Kok dingin? Gak iso, gak ketok kabeh. Tadi kesininya. Maju. Ya. Baik, Kadia. baik, cukup ya. Apakah? Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Yang mana? Yang ini. Tadinya gimana ya lupa. Iya. Baik. Kita akan memaknai dan menghikmahi apa yang kita lakukan hari ini dari pagi sampai hari ini. Yang pertama adalah yang harus kita pertegas bahwa perjalanan ini akan terus kita lanjutkan selama Allah masih memberikan nikmat al-hayat. Itu prinsip pertama. Selama Allah masih memberikan nikmat kehidupan, perjalanan ini harus kita lanjutkan. Yang menjadi masalah adalah kira-kira kita mau melanjutkan seperti apa? Apakah kita melanjutkan seperti yang kemarin atau kita berubah melanjutkan dengan konsep yang baru dalam kehidupan ini? Maka untuk menjawab apakah kita mau melanjutkan yang kemarin atau kita membuat pula perjalanan yang baru, maka kita bisa melihat dari kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama begini, setelah kita melakukan perjalanan, pasti kita sudah menempuh jarak dengan waktu tertentu, menempuh jarak.
Maka mari kita hitung jarak yang sudah kita tempuh. Mari kita hitung jarak yang sudah kita tempuh. Nah, setelah kita menghitung jarak yang kita tempuh, mari kita analisa, mari kita pikirkan rentang perjalanan ini, ya, babak kehidupan kita dalam fase-fase kehidupan yang ditetapkan kita sampai hari ini. Kira-kira apa saja yang sudah berhasil, apa saja yang belum, apa saja yang sudah terjawab, apa-apa yang belum, apa-apa yang telah terkaji, dan apa-apa yang belum, apa-apa yang sudah terkumpulkan, apa-apa yang belum, apa-apa yang sudah tertemukan, apa-apa yang belum, apa-apa yang sudah berhasil, dan apa-apa yang belum. Pertanyaan-pertanyaan ini nanti mengandung kesimpulan bahwa berarti kita melanjutkan perjalanan seperti kemarin, kemudian kita lanjutkan metodenya, atau kita membuat metode yang baru dalam kehidupan ini. Ini disebut dengan merestart diri kita namanya. Kita sedang merestart, kita sedang menekan tombol dalam hati kita, restart. Restart itu memulai kembali dari awal. Kita mau seperti apa? Nah, bagaimana cara merestart? Cara merestart sekali lagi dimulai dari an-niyah, islahun niyah, niat yang baik, niat yang baik. Kenapa? Karena sudah tegas, ya, Rasulullah SAW memberikan pedoman, memberikan juknis kehidupan ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin nawa. Bahwa segala sesuatu, segala perkara, segala amal tergantung kepada niatnya, dan kita hanya akan mendapati sesuatu sesuai yang sudah kita niatkan. Itu menjadi penting. Nah, kita sedang merestart itu, memperbarui niat. Tajdid an-niyah, memperbarui niat. Contoh sekarang ini kita di Hong Kong tuh mau ngapain? Niatan awal kita apa sih? Kemudian ketika hari ini kita berkumpul bersama saudara-saudara kita, jenengan sadar bahwa jenengan hari ini sedang bergabung dengan gerbong dakwah yang besar, bersama dengan kafilah dakwah di berbagai pelosok negeri. Nyambungnya gimana ya Ustaz? Ya, nyambungnya pertama tentunya melalui gurumu ini. Kok bisa? Karena Ustadz bagian dari gerbong dakwah besar di Indonesia, gitu ya. Maka misalnya seperti ini, maka para asatidah, ustadz besar di Indonesia tahu Ustadz punya santri di sini, gitu ya. Dari situlah mereka akhirnya tahu, oh berarti di sana ada barisan dakwah ya, yang dikomandoi oleh Ustadz Abu. Mereka pahamnya begitu. Maka dari si batinnya pasti kita nyambung di sana. Merestart dimulai dari memperbaiki niatan kita. Nah, ketika kita hari ini berada di sini bersama dengan sahabat-sahabat kita aktivitas belajar Quran, belajar kedokteran Islam, kita bahkan memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan kita, maka kita tengok niatan kita apa. Nah, setelah kita memperbaiki atau tajdid an-niyah, memperbarui niat, berikutnya apa? Menentukan langkah. Bagaimana menentukan langkah? Kita harus menata dan meneliti. Menata dulu, baru meneliti. Apa yang kita tata? Batin kita dulu. Batin kita menatanya bagaimana? Kita tengok batin kita, hati kita terkait dengan tingkat spiritual kita. Tingkatan spiritual itu dilihat dari apa? Kedekatan kita kepada Allah. Nah, ketika kita itu dekat dengan Allah, berarti di situ ada yang disebut connect ya. Kita itu tersambung dengan Allah atau tidak gitu.
tersambung dengan Allah atau tidak. Ini penting. Sekali lagi, bagaimana merestart dengan al-niyah, memperbarui niat. Langkah berikutnya menata dan meniti. Menatanya dari mana? Menatanya terkait dengan apa tadi? Menata langkahnya dengan menatanya dengan apa? Memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Itu cara menatanya, baru meniti. Kalau kita sudah tahu bahwa kita itu hubungan dengan Allah baik-baik saja, baru meniti. Jangan sekali kita meniti sebelum hubungan dengan Allah baik, karena kita nggak tahu jalan yang kita lalui ini adalah hada sabilillah atau subul atau jalan yang lain. Maka sekali lagi, bagaimana menata? Berarti kita menata itu awali dengan apa? Tajdid al-alaqah ma'a Allah. Apa artinya? Memperbaharui hubungan kita dengan Allah. Ketika kita tajdid al-alaqah ma'a Allah, kita tengok diri kita. Hubunganku dengan Allah itu sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana caranya mengetahui hubungan kita dengan Allah baik-baik saja tidak? Connecting itu kita selalu terhubung dengan Allah atau tidak. Bagaimana cara terhubung dengan Allah? Ada seorang syekh di Baghdad, namanya Syekh Al-Baghdadi, Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Ketika di di majelis beliau, aku bertanya, ya Syekh, bagaimana caranya agar kita senantiasa terhubung dengan Allah? Cara pertama beliau mengatakan adalah dengan tubu ilallah, suruh melazimkan, menjawabkan untuk bertaubat kepada Allah, tiap hari bertaubat. Nah, ini kok dalilnya apa? Dalilnya dari Nabi. Nabi itu maksum, terjaga dari kesalahan, tapi setiap hari tidak kurang membaca istighfar 100 kali. Itu biar terhubung dengan Allah, kita bertaubat. Syekh Junaidi mengatakan bahwa ketika kita itu bertaubat kepada Allah, maka itu akan memutus mata rantai keburukan, mata rantai dosa atau kemaksiatan di masa lalu. Terus cara kedua bagaimana? Cara kedua adalah khauf minallah, bertobat kemudian terhubung takut kepada Allah. Dalam Quran jelas, gimana Ustaz? Baca al-ulama Quran di Quran, bahwa hanya orang-orang yang berilmu lah yang takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Ya, sesungguhnya orang-orang takut kepada Allah hanya orang-orang yang berilmu. Begitu ya. Nah, beliau menyampaikan ketika kita takut kepada Allah, maka akan menyebabkan kita selalu berhati-hati, baik dalam melakukan gerakan lahir maupun batin. Kira ini diri Depok enggak ya? Begitu. Kira-kira ini dimurkai atau tidak oleh Allah? Begitu. Nah, yang ketiga baru apa? Setelah tadi taubat, yang kedua khauf, yang ketiga adalah ar-raja' minallah. Kita tidak terputus untuk terus menggantungkan harapan kepada Allah. Karena kalau orang itu terputus harapan kepada Allah, tandanya dia nggak punya yakin kepada Allah. Kenapa begitu? Ada seorang imam tabi'in generasi ketiga, namanya Imam Hasan al-Basri. Beliau bertanya kepada para santrinya, apa yang menyebabkan keyakinan kita kepada Allah berkurang? Beliau nanya begitu. Jawabannya macam-macam dari jamaahnya itu. Kemudian Imam Hasan al-Basri menegaskan bahwa sesungguhnya yang menyebabkan keyakinan kita kepada Allah itu berkurang karena kita terlalu percaya apa yang ada di tangan kita daripada apa yang di tangan Allah. Ketika seorang sudah
percaya apa yang di tangannya daripada di tangan Allah, berarti dia itu meletakkan harapannya pada dirinya, bukan meletakkan harapannya kepada Allah. Maka mari kita gantungkan harapan tertinggi kita kepada Allah. Yang keempat, agar kita senantiasa connecting atau terhubung dengan Allah, kata beliau adalah zikrullah, zikron kasiran, berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, itu baik, itu menatanya begitu. Setelah itu kita mulai meniti. Meniti itu apa yang dimaksud? Berarti meniti itu kan kita ya, meniti itu apa? Melewati. Ya, meniti itu melalui, gitu kan ya? Ya, kalau kita lihat modalnya 4, taubat, khauf, roja, dan zikrullah, ya udah, ini kita sudah mulai bisa meniti langkah-langkah kita, sehingga kita akan menjadi kuat. Badan kita tidak gampang lemah, pikiran kita tidak gampang lemah. Yang kedua, kita akan diberikan kemudahan. Qur'annya mengatakan ada Allah, ketika kita itu bersyukur di jalan Allah, maka Allah akan memberikan subulana, Allah akan membukakan jalan-jalannya. Itu kemudahan, gitu ya. Kemudian tadi, orang yang diridhai oleh Allah jika akan menjadi mata. Maksudnya apa? Kalau para wali dulu, para wali itu yang kita pahami, para wali itu jangan hanya wali sama ya, maksudnya para kekasih Allah itu hatinya gerak hati sedikit aja maka akan terjadi dijabai oleh Allah. Kenapa? Ya tadi, karena dia senantiasa terhubung dengan Allah Ta'ala. Maka menjadi versi terbaikmu adalah dengan tadi, bagaimana kita menjadi diri yang terbaik di hadapan Allah. Kalau sudah begini, kita tidak peduli dengan makhluk, tidak peduli dengan kata-kata makhluk, tidak peduli dengan sindiran dan caci maki makhluk, tidak peduli dengan cemoohan makhluk. Yang kita pedulikan hanya Allah. Urusan hari ini hanya urusanku dengan Allah saja. Begitu ya. Baik, mungkin begitu. Kita mulai dari restart diri kita sampai bagaimana kita itu menjadi kuat dan meminimalisir kelemahan, kita menjadi diberikan kemudahan dan kita dihindarkan dari kesulitan sampai jika akan menjadi maka. Kita akhiri dengan doa. Nanti doanya bahasa Indonesia ya. Kira-kira doa sebagai muhasabah dan penutupan untuk hari ini. Tafadhol masykur. Bagi ini sah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami yang telah membesarkan dan mendidik kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Walijaddatina walimasyayikhina waliasadidatina waliman hadarana waliman ghaba anna ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa
orang-orang yang beriman, para muslimin dan muslimat dan mukminin wal mukminat. Dosa-dosa guru-guru kami yang telah memberikan ilmu kepada kami, ya Allah. Berikanlah keberkahan atas ilmu yang telah mereka berikan kepada kami, ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu bertaubat kepadamu, ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu membersihkan dan mensucikan diri kami. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, ya Allah, seperti jalannya para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Kumpulkanlah kami di surgamu, ya Allah, bersama mereka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kebaikan untuk pasangan kehidupan kami, ya Allah. Jadikanlah keturunan kami keturunan yang menyejukkan mata kami, dan jadikanlah kami, ya Allah, pemimpin dan imam orang-orang yang bertakwa. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kebaikan kehidupan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Terkadang kami sering lalai untuk taat kepadamu, ya Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah kami bertemu di sini, ya Allah, jadi wasilah untuk kami selalu mengingatkan dalam hal kebaikan dan mengingatkan dari hal-hal kelalaian dalam kehidupan kami, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga Allah mengijabahi semua doa-doa kita. Semoga Allah mengijabahi dan menerima semua amal kita. Baik, dengan demikian para santri sekalian, selesai sudah. Sampai ketemu insya Allah kita tanggal 30. Bagi yang nanti libur tanggal 30, kita ada Sarah Sehat The Secret of Tikkun Nabawi. Ya, baik. Oke, demikian ya. Habis ini kita sambil jalan segera ambil ke sana, bersalaman di antara kalian ya. Demikian. Foto dulu, Set. Belum foto. Oh iya, foto dulu. Tunggu pengumuman sebentar ya. Ini Ya. tadi ada informasi Pak Polisi mencegat karena ada kecelakaan. Jadi kalian nanti jangan panik kalau memang sudah selesai urusannya, mungkin kita boleh jalan seperti jalan waktu kita datang tadi. Tapi kalau belum selesai, kalian nggak usah panik, puter aja ke sini ke Jiso sana sampai ke pintu. Baik. Lewat sebelah kiri, ya. Ya, Dari siap. sini lewat sebelah kiri nanti di depan sana sama di Oke. Seven. Baik, baik. Oke, demikian ya. Cukup ya. Habis ini kita foto bersama dulu ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Victoria atas, di tidak atas. Ya.
Ya. Di sini aja, fotonya di sini aja ya. Di belakang. Ayo cepat ibu-ibu, waktunya biar efektif. Ayo cepat. Duduk sampingnya Mbak Kom. Ya, oke. Oke, jangan bernapas semuanya. Kameranya nggak dikasih. Oh, ini bagus kok. Oke, sudah. Sudah, Oke, saya. ya, langsung ya. Terima kasih. Halo, alhamdulillah. Lancar hari ini. Lancar. Tidak soal. Bahagia banget. Bahagia. Apa tadi, Mbak? Berangkat berangkat. Mbak Sofi. Ya. Siapa? Oh, disuruh segera meninggalkan tempat. Dua orang. Alhamdulillah. Oke, let's go. Faster. Kuat ya.
Suruh cepat. Cepat. 来。